Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala, dia bukan orang Arab, dia orang Habasyah. Ini bukan dari Jazirah Arab, dari Ethiopia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau pengikut setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa man ittaba'ani, ini jalan hidupku dan jalan hidup pengikut-pengikut setiaku. Setiap orang, setiap umat bisa, boleh dia mengaku, boleh saja mengaku bahwa kita adalah pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus paham, yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai pengikutnya adalah orang yang menjadikan jalan hidup Rasulullah sebagai jalan hidupnya. Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadis, ana wa man ittaba'ani, ini jalan hidupku dan jalan hidup pengikut-pengikutku. Artinya bahwa pengikut Rasulullah SAW orang yang menjadikan dakwah ilallah sebagai jalan hidupnya, sebagai maksud hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua umat masuk ke dalam kategori siapapun yang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pandang bulu siapapun dia telah mengucapkan manittaba'an, ana wa manittaba'an, ana wa man yu'minu bi wa man amana bi. Dalam tafsir jalan disebutkan man amana bi, yani orang-orang yang beriman kepada, orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Rasulullah maknanya bahwa beliau adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Beriman dengan kerasulan Rasulullah SAW itu ada dua bagian: meyakini beliau sebagai utusan Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Yang kedua, meyakini bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi setelah beliau, tidak ada rasul lagi setelah beliau. Seandainya ada umat yang meyakini beliau sebagai utusan Allah tapi tidak meyakini beliau sebagai nabi yang terakhir, maka imannya kepada rasul itu batal, enggak sah. Maka kita harus yakin bahwa beliau nabi yang terakhir. Nah, karena beliau nabi yang terakhir dan beliau sudah wafat, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tanggung jawab setiap individu daripada umat ini untuk melanjutkan usaha Nabi, melanjutkan fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tanggung jawab, kewajiban setiap individu daripada umat. Sebab Allah dan kemudian juga tentang hadis. Ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu haji wada di hadapan semua sahabat, laki-laki ataupun wanita ketika itu, yang alim ataupun yang awam di kalangan sahabat, Rasulullah berpesan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hadis, dan beliau mengatakan hendaknya kalian yang hadir menyampaikan agama ini kepada yang belum hadir. Maka ini perintah Nabi, amanah Nabi ini bukan hanya kepada ulama, ini kepada seluruh setiap individu daripada sahabat. Maka sahabat kemudian mereka bergerak ke timur, ke barat, utara, selatan untuk menyampaikan agama ini, sehingga agama tersebar kemana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian sambungan hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Balighu ini taklif, bahasa Arabnya taklif, yakni penugasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan, menugaskan. Balighu yang dimaksud adalah semua, kalian semua sampaikan. Balighu, sampaikan kalian semua. Anni ini adalah tasyrif, bahwa kita penyampai, yang kita sampaikan bukan omongan sembarang orang, tapi omongan Imamul Anbiya wal Mursalin,
agama yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Imamul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ayat takhfif, ini keringanan meskipun hanya satu ayat, artinya minimal aqalluha ayat, minimalnya satu ayat. Kita sampaikan, kita tabligkan, kita sampaikan kepada manusia meskipun satu ayat. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini tanggung jawab setiap individu daripada umat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan kadar ilmu dan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sesuai dengan kadar ilmu dan sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya yang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan sebagaimana di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang kalau kita bayang targhib kan bahasanya langit. Berangkat Pak, berangkat, yakin kepada Allah, buat amal yang berangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebuah amal tapi belum ada hasilnya juga, maka keluar sesuai dengan kemampuan kita. Maka sesuai dengan kadar keilmuan kita dan sesuai dengan kadar kekuatan kita. Wajib atas setiap individu dari umat dakwah menyeru manusia kepada Allah SWT mengikut kadar ilmu dan mengikut kadar kemampuan. Sehingga ada di kalangan sahabat juga yang mereka ketika teman-temannya berangkat kemudian sebagiannya pulang karena memang nggak punya bekal untuk berangkat, sehingga mereka kembali dengan meneteskan air mata, dengan beruraian air mata, karena mereka menyesal yang lain bisa berangkat, kenapa saya nggak bisa berangkat. Ada sahabat yang seperti itu, nggak bisa berangkat. Karena itulah maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah Munawwarah 150 jamaah dikeluarkan, hanya 25 jamaah yang disertai oleh beliau. Dan alasannya beliau mengatakan, sebenarnya aku ingin menyertai setiap jamaah yang keluar dari Madinah, hanya saja karena saya kasihan dengan sebagian sahabat yang tidak bisa berangkat, makanya saya tidak menyertai semuanya. Sebab kalau setiap Rasulullah keluar, sahabat yang nggak bisa keluar, maka akan tambah sengsara, akan tambah sedih, akan tambah menangis. Karena itulah maka karena kasihan kepada mereka, sebagian aku sertai, sebagian tidak aku sertai. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebagian sahabat yang enggak bisa. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini sahabat ini amalannya enggak sempurna, ini amalnya enggak baik, ini maka enggak bisa berangkat? Sebagaimana tim taskil hari ini, kalau ada teman enggak bisa berangkat, wah kamu amal kamu enggak benar nih. Kalau merasa amalannya enggak benar, enggak apa-apa, amalan kita belum sampai, itu enggak apa-apa. Tapi jangan menilai amalan orang lain. Jangan menilai amalan orang lain. Bapak ini amalannya belum benar ini, maka enggak berangkat-berangkat, enggak boleh. Kalau amalan diri enggak apa-apa, maafkan saya belum sempurna amalan saya sehingga saya belum bisa berangkat. Nah, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya wajib atas setiap kita dakwah sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki dan sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Setiap orang diberi oleh Allah kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan finansial yang berbeda-beda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berangkat ke negara jauh, berangkat ke negara jauh. Yang memang mampunya hanya dalam negeri, ya di dalam negeri. Kita juga nggak bisa, kamu ini udah 20 tahun dakwah kok nggak ke negeri jauh, nggak ke IPB, wah ini amalan kamu ada yang kurang, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita juga nggak tahu dengan asbab amalan siapa. Agama tersebar di Amerika, agama tersebar di Eropa. Bisa jadi itu sebagaimana Nabi SAW beliau mengatakan bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang dia tinggal di Madinah, mereka terhambat untuk keluar jalan Allah karena mereka sakit atau karena mereka punya uzur, tapi dalam pahala mereka sama dengan kita. Rasulullah bersabda kepada sahabat yang pulang keluar, kalian jangan bangga dulu, jangan merasa diri kalian lebih baik daripada saudara-saudara kalian yang tinggal di Madinah yang nggak bisa keluar. Karena apa? Karena mereka nggak bisa keluar karena ada uzur. Ada yang karena sakit, ada yang karena khidmat ibunya, nggak ada yang lain yang khidmat orang tuanya, ada yang karena uzur yang lain nggak bisa berangkat. Tapi fikir mereka, risau mereka dengan sebab tangisan mereka, mereka dapat pahala yang sama seperti yang kita dapatkan yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu tetesan air mata siapa yang menyebabkan datangnya hidayah di suatu negeri, majunya kerja dakwah di suatu negeri, kita nggak tahu. Karena itulah maka kita dengan kepada Allah pun husnudzon, kepada sesama kita juga harus husnudzon. Berprasangka baik kepada setiap orang, jangan berprasangka buruk terus. Dan berprasangka buruk pun nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib di kita bebani ya diri kita. La tukallif illa nafsak wa harridil mu'minin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah kewajiban setiap orang Islam. Kewajiban setiap orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi tadi sesuai dengan kadar ilmu yang dimilikinya dan sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Dan setiap kita mampu. Hanya saja hari ini kita buat dakwah belum sekemampuan kita, masih semau kita. Jadi bukan semampu tapi semau. Jadi kita pun juga harus muhasabah diri kita bahwa selama ini kita dalam menjalankan dakwah baik intiqali maupun maqami masih semau kita, belum semampu kita. Kalau ditargim alal waqan, Allah tak membebani di luar kemampuan saya. Mampu saya segini, tapi belum semampu kita, masih semau kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk meningkatkan pengorbanan lagi dan lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke level seperti para sahabat. Karena itulah target daripada usaha dakwah. Ketika Syekh Ilyas kita nggak dengar langsung dari Syekh Ilyas, tapi dari masyaikh yang datang ke negeri kita. Mereka dari syekh masyaihnya yang seumur dengan yang sezaman dengan Syekh Ilyas sudah nggak ada. Maka tapi kita dengar dari para masyaikh yang sering datang ke negeri kita bahwa Syekh Ilyas pernah ditanya, dia jangan nanti Ustaz memang ketemu sama Maulana Ilyas kok bilang Maulana Ilyas berkata, dengar dari masyaikh dan bapak-bapak juga sering mendengar bahwa Syekh Ilyas pernah ditanya apa yang Maulana kehendaki daripada usaha agama, usaha dakwah yang dibuat ini. Maka beliau mengatakan, aku ingin dengan usaha ini umat secara majmu'ah, secara keseluruhan, bukan individu, bukan sebagian-sebagian, bukan afrad, bukan perorangan, tapi majmu'ah, semuanya seluruh umat mereka kembali ke level iman, level yakin, tingkatan iman, tingkatan yakin yang di atas tingkatan tersebut dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ditinggalkan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya 6 sifat mereka umat kembali kepada level yakin kepada Nabi Muhammad SAW dan ittiba dalam menghidupkan sunnah seperti level tingkatan para sahabat ketika mereka ditinggalkan baginda Nabi SAW. Yaitu apa? Ketika itu level iman mereka sudah mentok, sudah yakin, sudah sempurna, dan level ibadahnya sudah sempurna, level imannya sempurna, level akhlaknya sempurna. Sempurnanya ya ketika Rasulullah menjelang wafat itu sahabat, karena Allah telah firmankan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Agama sempurna, maka
maka imannya sahabat ketika itu telah sampai kepada kesempurnaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikehendaki oleh Syekh Yasrib dari segi ibadah, dari segi imaniyah, segi ilmu, dari segi zikir, dari segi akhlak, segi keikhlasan, dan dari segi dakwah. Umat ini kembali ke level secara istimai, secara keseluruhan. Sebab di zaman Rasulullah SAW 100% umat tanpa terkecuali mereka telah sampai ke kesempurnaan sifat-sifat ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dakwah, niat kita ke sana. Diri kita dakwah untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang-orang yang baik, imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ilmunya benar, punya sifat ikhlas, dan level dakwah kita seperti dakwah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, kita sama-sama paham intiqali maqaminya sahabat. Bagaimana intiqali dan maqaminya sahabat, kita menuju ke sana. Amal maqami kita seperti maqami para sahabat, di mana minimal yang paling rendah di kalangan para sahabat memberi waktu untuk masjid 8 jam. Ini juga dari bayan-bayan Maulana Yusuf rahmatullah kita sering dengar. Jadi minimalnya para sahabat, paling rendahnya para sahabat memberikan waktu untuk masjid itu 8 jam. 8 jam untuk masjid, 8 jam untuk kerja dunia mereka, 8 jam untuk keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya yaitu 12 jam untuk masjid, 6 jam untuk kerja, 6 jam untuk rumah. 24 jam. Dan yang paling tinggi adalah seluruh hidup, seluruh waktu mereka untuk masjid. Ashabus Sufa, seluruh waktunya di masjid. Jadi Ashabus Sufa. Berarti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh waktu kita untuk masjid. Hari ini kita sama jadi Ashabus Sufa. Belum kuat Pak kita jadi Ashabus Sufa. Maka ada yang melesetkan, bukan Ashabus Sufa tapi Ashabus Supra. Ashabus Sufa itu mereka makan sehari 1 kali. Mau jadi Ashabus Sufa makan seharinya 1 kali. Itu pun nggak setiap hari dapat makanan mereka. Kadang dapat, kadang tidak. Dan 24 jam selalu berada di sekitar Nabi SAW. Kapan ada takazah mereka siap berangkat. Dan mereka selalu duduk di majelis Rasulullah SAW. Dan mereka menuntut ilmu dari baginda Nabi SAW. Dan bukan mereka terus mengandalkan pemberian Nabi. Kalau datang hadiah, Rasulullah ikut makan bersama mereka. Kalau makanan yang datang itu sedekah, diserahkan semuanya kepada Ashabus Sufa, Rasulullah ikut makan. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibuat Ashabus Sufa seperti itu. Maka Ashabus Sufa kadang siang hari sebagian ada yang pergi ke hutan, pergi ke luar Madinah mencari kayu, kemudian dibawa ke Madinah Munawwarah, ke pasar dijual, hasilnya dihantar, dibelikan makanan dan diantar ke rumah-rumah istri-istri baginda Nabi SAW. Nah, mereka merasa nggak bisa gaji Rasulullah, nggak bisa beri, maka hasilnya itu dikasihkan, dihadiahkan ke rumah-rumah istri Nabi SAW. Jadi bukan mereka menerima gratis, tidak, mereka kerja juga, usaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh waktu mereka di masjid siap untuk menyambut takazah kapan saja. Kadang siang hari, kadang malam hari. Kadang menemani baginda Nabi SAW malam hari. Karena Rasulullah SAW beliau memberikan waktu ba'da Isya. Kebiasaan Nabi waktu di Madinah juga buat UMM kalau bahasa kita, bahasa Nabi ya, karena Nabi SAW diutus untuk menyampaikan, menghidupkan ilmu dan hidayah. Masaluma ba'athani Allah minal ilmi wal huda. Ini misi, maksud Rasulullah dihantar, diutus untuk menyampaikan ilmu, menghidupkan ilmu kepada setiap individu dari umat. Maka orang-orang Ansor ini siang hari mereka kebanyakan waktu mereka di kebun mereka. Kalau orang
orang muhajirin kan di pasar, dan mereka berdagang di pasar itu nggak ada yang full, paling pagi habis duha sampai menjelang zuhur 2 jam 3 jam buka toko, setelah zuhur asar udah nggak lagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk orang Ansor Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi waktu untuk mereka ba'da Isya. Sayyidina Miqdad radhiyallahu taala yang meriwayatkan bahwa setelah sholat Isya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kebiasaan kebanyakan waktu beliau, tidak setiap malam juga, kebanyakan, karena yakni kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat Isya beliau akan pergi ke perkampungan orang-orang Ansor untuk menyampaikan agama, ilmu agama kepada mereka. Isya'nya Rasulullah nggak kayak kita jam 7:30, jam 8. Isya'nya Rasulullah dan sahabat itu akhir sepertiga malam pertama. Jadi Rasulullah dan sahabat sholat Isya itu ya kalau kita jam 10, setengah 11, jam 11 itu Rasulullah dan sahabat baru mengerjakan sholat Isya. Sholat awal waktu, amalan yang paling utama sholat awal waktu, kecuali sholat Isya. Waktu utamanya, afdolnya adalah akhir sepertiga malam pertama, itu tadi jam 10, setengah 11. Sehingga dalam berat katakan sahabat nunggu sholat Isya itu sampai tertidur-tidur mereka, karena lama, jam 10, setengah 11 baru sholat Isya. Kayak di Nizamuddin lah, kalau bapak pergi keluar India itu pas Nizamuddin itu sholat Isyanya akhir sepertiga malam pertama, jam 10, setengah 11, setengah 12 baru taklim akhir, jam 12 baru tidur, nanti jam 12 bangun. Kalau musim panas udah bangun, sudah sahur. Jadi siangnya panjang 16-17 jam, malamnya cuma tinggal 6 jam 7 jam.
Bagaimana umat sudah tidak menjadikan agama sebagai medan usahanya. Bagaimana umat tidak berkorban untuk agamanya. Dan bagaimana umat meninggalkan kehidupan sederhana.